Tales of Herding Gods, Chapter 60. Sepertinya Kinmu telah mengharapkannya selama ini saat dia meraih staf biksu Hakhara sendirian dan dengan paksa mengangkat kera iblis bersama dengan staf biksunya sebelum dengan kejam menghancurkannya di tanah. Dengan tangannya yang lain, 5 jarinya menjentikkan dan serangkaian 6 suara ledakan terdengar saat dia menghancurkan bilah melengkung yang terbuat dari ki vital Hulinger. Aang! Gajah naga tiba-tiba mengerahkan kekuatan di kakinya. Mengambil keuntungan dari ruang yang diciptakan oleh kera iblis, Hulinger bergegas menuju Kinmu dengan kepala menunduk, dan membuat Kinmu terbang dari tabrakan. Begitu gajah naga bertabrakan dengan Kinmu, belalainya tiba-tiba tumbuh lebih panjang dan melilit Kinmu yang ada di udara dan menariknya kembali sebelum mengangkat belalainya dan menghancurkannya ke tanah. Gajah naga menariknya keluar dari tanah dan siap untuk menghancurkannya sekali lagi. Namun, Kinmu tiba-tiba mengubah keterampilan kakinya dan menendang belalai gajah sebelum menendang wajah gajah naga 100 kali lagi, membuatnya terbang. Yongun, turun! Seekor naga hijau melingkari tubuh agung kera iblis, memukul Kinmu, yang baru saja mengirim gajah naga terbang ke tanah. Dengan raungan, kaki pendeknya yang tebal dan kokoh terangkat dan melangkah tanpa ampun ke Kinmu. Skill kaki pencuri surga cacat, menginjak-injak Gunung Meru. Kinmu yang tergeletak di lantai akibat benturan segera membalik dan mengangkat satu kaki ke atas sementara tubuhnya diletakkan sejajar dengan tanah. Kakinya yang lain kemudian berhadapan dengan kaki besar kera iblis. Dia selalu mengeksekusi jurus, menginjak-injak Gunung Meru. Namun, dia harus mengubah gerakan ini dengan tergesa-gesa sehingga tidak memiliki standar yang biasa tetapi kekuatannya tetap menakjubkan. Kera iblis mendengus saat tersandung beberapa langkah ke belakang. Itu kemudian diikuti dengan meraih ekor gajah naga dan menghancurkannya ke arah Kinmu. Pada saat yang sama, ekor Hulinger berayun dan angin bersiul terdengar saat bilah melengkung berputar seperti ban ke arah Kinmu. Tiba-tiba, suara menembus udara datang dari langit. Hati Kinmu sedikit tersentak dan segera menghindari serangan Hulinger dan kera iblis. Melihat sumber suara, dia bisa melihat 100 laki-laki dan perempuan mengenakan baju besi saat mereka melompat melalui hutan dan menuju hulu sungai Surging. Beberapa dari mereka juga memperhatikan mereka dan segera berhenti untuk melihatnya. Salah satu pria melihat Kinmu, kera iblis, dan rubah putih, dan berkomentar dengan heran, "Pemburu? Jangan menjadi orang yang sibuk. Kita harus bergerak." Orang lain berteriak pelan, "Kapalnya hampir tiba. Kita harus mengatur formasi di sungai sebelum kapal tiba." Bukankah ini tidak pantas? Tidak akan baik bagi kita jika kata-kata kita terlihat adalah untuk bepergian. Petik 2. Ada banyak ahli yang bersembunyi di pengasingan di reruntuhan besar. Jangan menyebabkan masalah lebih dari yang diperlukan. Mari kita bergerak. Kapal mereka sangat cepat dan jika kita melewatkannya, akan terlambat untuk menyesal. Angin bertiup di bawah kaki orang-orang itu dan mereka dengan cepat menghilang ke dalam hutan. Kinmu bingung dan dia berbicara dengan lembut, orang-orang ini tidak terlihat seperti orang-orang dari reruntuhan besar. Mereka tampaknya bergegas ke hulu dan berencana untuk menyergap seseorang. Orang itu bahkan ingin membungkam kita sehingga mereka tidak tampak seperti orang baik. Linger, kawan. Anda tahu, orang jujur, seperti kita selalu dirugikan, selalu dibungkam oleh orang-orang. Rubah putih kecil itu segera menganggukkan kepalanya dengan persetujuan yang dalam sementara kera iblis menggerakkan mulutnya, "Percaya? Menipu?" Kinmu hendak mengatakan sesuatu ketika gajah naga tiba-tiba berlari mundur dan meledakkannya. Kera iblis menjadi marah dan dengan keras memukul gajah naga, "Istirahat, mengerti?" Naga gajah merintih karena dipukul. Kinmu juga ingin memukulnya tetapi melihat seberapa parah kera iblis telah memukulnya, dia melepaskannya. Gajah naga ini adalah binatang aneh yang tinggal di sebelah lembah istana Dung Suppression. Itu juga memiliki wilayahnya sendiri dan luar biasa dengan tubuhnya yang penuh kekuatan. Gajah naga dan kera iblis selalu tidak bisa akur dan akan sering berkelahi. Gajah naga akan selalu berlari ke wilayah kera iblis untuk mencuri binatang buas, tetapi sejak Kinmu menjadi penguasa teritorial lembah istana penindasan Dung dan mengajari kera iblis cara berkultivasi, gajah naga tidak lagi cocok dengan kera iblis. Kera iblis akan sering membalas dendam dan memukulinya beberapa kali. Ketika gajah naga tidak tahan lagi, ia memutuskan untuk menyerah dan menjadi tunggangan kera iblis,
terlihat cukup mengesankan. Namun, gajah naga sedikit lebih bodoh dan tidak secerdas kera iblis dan rubah kecil. Tatapan Kinmu berkedip saat dia tiba-tiba melompat ke air terjun dan punggungan gunung. Di atas punggungan gunung adalah sungai Surging yang mengalir di dinding tebing. Air sungai membawa bongkahan es ke hilir dan masih banyak es yang mengapung di permukaan. Pada saat ini, biasanya tidak ada kapal yang akan berlayar di sungai. Dan pada saat ini, Kinmu melihat sebuah kapal berlayar dari dasar sungai. Itu memiliki kecepatan yang sangat cepat saat menembus es. Sangat keterlaluan melihat betapa cepatnya saat melaju ke hulu dan melawan es yang mengambang. Kera iblis, Hulinger, dan gajah naga juga naik dan duduk di sampingnya. Kera iblis memetik sebatang pohon pinus dan memberikan beberapa daun pinus kepada rubah kecil. Hulinger segera menggelengkan kepalanya, tetapi kera iblis berkata, "Makan, kuat." Hulinger tersenyum dan menjawab, "Saya tidak makan ini." Kera iblis kemudian membawa daun pinus ke wajah gajah naga dan berkata, "Makan, kuat." Gajah naga menggelengkan kepalanya tetapi kera iblis menekan kepalanya dan memukulnya lagi dengan marah, "Makan." Mata gajah naga berlinang air mata dan memakan daun pinus dalam diam, menenangkan kera iblis yang kemudian duduk untuk memakan bagiannya perlahan. Hulinger tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara, "Kawan, tahukah Anda? Gajah naga bukan vegetarian, ia makan daging karena sifatnya seperti naga dan bukan gajah." Gajah naga merasa tergerak dan langsung menganggukkan kepalanya. Kera iblis mencibir, "Vegetarian, kuat. Saya, vegetarian, kuat." Air mata gajah naga mengalir deras sambil terus memakan daun pinus. Kapal berlayar lebih dekat dan Kinmu segera melihat para perwira dan tentara mengenakan baju besi di kapal. Ada kanopi kekaisaran dan di bawahnya, ada seorang jenderal muda yang duduk di sana dengan sikap yang mengesankan. Di dek yang luas, ada juga beberapa lukisan. Di depan setiap pelukis ada cermin perunggu setinggi 3 meter. Di sisi kapal, ada juga tentara berpakaian seperti penggembala saat mereka membuka kandang besi dan melepaskan elang emas dari kapal. Membangkitkan mata langitnya secara diam-diam, dia bisa melihat gambar perbukitan hijau dan air jernih yang terus berubah penampilan seperti tercermin pada cermin perunggu. Tiba-tiba, teriakan elang terdengar dan Kinmu mengangkat kepalanya untuk melihat elang emas terbang di atas mereka. Dia segera menyadari apa yang terjadi, gambar-gambar di cermin perunggu menunjukkan kepada mereka apa yang dilihat elang emas. Sihir apa ini? Untuk memproyeksikan apa yang elang emas lihat ke dalam gambar di cermin. Itu dia. Para pelukis sedang melukis peta topografi reruntuhan besar. Melepaskan elang emas tinggi ke langit untuk melihat topografi daerah sekitar Surging River, kemudian memproyeksikannya ke cermin perunggu memungkinkan para pelukis untuk melukis pemandangan. Dengan cara ini, saat mereka berlayar dari hilir ke hulu, mereka bisa melukiskan topografi sungai Surging. Siapakah orang-orang ini? Mengapa mereka melukis peta topografi Surging River? Untuk apa mereka menggunakan peta itu? Kinmu mengedipkan matanya dengan bingung. Pada saat ini, seorang prajurit dengan cepat pergi ke bawah kanopi dan berlutut dengan satu kaki saat dia memberi hormat dan tinju, "Jenderal Kin, ada seseorang yang memata-matai kita di tepi sungai." Jenderal muda di bawah kanopi mengangkat alisnya dan menoleh untuk melihat Kinmu. Hati Kinmu melompat saat tatapan sang jenderal berbalik. Seolah-olah ada dua cahaya yang sangat terang bersinar, menyilaukan matanya dan membuatnya tidak bisa melihat apapun. Hulinger dan kera iblis juga berseru keheranan dan menutupi mata mereka dengan tangan. Hanya gajah naga yang berkonsentrasi memakan daun pinus dan tidak melihat ada yang salah. Mereka hanya penduduk desa biasa di tepi sungai. Jenderal Qin memejamkan mata untuk tidur siang saat dia berkata, "Mereka bukan ancaman jika mereka bahkan tidak bisa menangani tatapanku, tidak perlu khawatir tentang mereka." "Ya, Jenderal." Prajurit itu ragu-ragu sejenak dan melanjutkan, "Jenderal, 7 bulan yang lalu di bawah perintah Kaisar, kami telah menggeledah dan menyita rumah Yan Zeng, Direktur Dewan Ritus. Yan Zeng selalu memiliki reputasi yang jujur, di antara semua lapisan masyarakat dan sering berbicara untuk sekte-sekte kecil. Dia juga berasal dari sekte pedang Hua Qing dan memiliki posisi tinggi di semua lapisan masyarakat.
Melihat bagaimana jenderal telah merebut rumahnya dan melemparkannya ke penjara dengan kaisar memerintahkan eksekusi di bawah tangan jenderal, perjalanan kita tidak akan terlalu mulus. Para antek Yan Zeng yang tersisa akan menyerang kita. Jenderal Qin tersenyum dingin, itu adalah perintah kaisar untuk menggeledah dan menyita rumahnya, itu juga perintah kaisar untuk mengeksekusinya, jadi apa hubungannya denganku? Yan Zeng mencari ketenaran dan benar-benar menuduh bahwa pengajar kekaisaran memiliki niat untuk memberontak, menginginkan kaisar untuk segera mengeksekusi pengajar kekaisaran. Betapa tidak masuk akalnya. Untuk ketenaran sesaat saja, dia akan berani membuat hubungan antara kaisar dan persahabatan pengajar kekaisaran. Dia pantas mati karena niatnya yang tidak murni, jadi siapa lagi yang harus dibunuh jika bukan dia? Petik 2. Dia menggosok pelipisnya dan menghela nafas. Kaisar ingin aku merebut rumahnya dan mengeksekusinya karena aku murid Imperial Preceptor dan dipromosikan olehnya. Ini juga untuk memberitahu semua lapisan masyarakat bahwa kaisar memiliki kepercayaan penuh pada pengajar kekaisaran dan untuk pejabat pengadilan pengkhianat lainnya untuk melepaskan pemikiran ini. Sayang sekali bahwa beberapa orang tidak dapat melihat politik saat ini dengan jelas dan tidak dapat memahami makna di baliknya, mengirim diri mereka sendiri ke kematian. Prajurit itu melanjutkan, namun, mungkin ada orang yang mencari ketenaran menunggu untuk menyergap kita. Jenderal Qin melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, aku benar-benar mencoba untuk memancing antek-antek Yan Zeng yang tersisa dan menangkap semua pemberontak dalam satu gerakan. Berdiri, dia berjalan ke kepala kapal dan melihat ke sungai yang bergolak membawa es yang mengambang ke hilir. Melihat pegunungan dan tebing, dia berkata dengan acuh tak acuh, pengajar kekaisaran telah memerintahkan saya untuk memasuki reruntuhan besar untuk menyusun peta topografi Sungai Surging untuk kekaisaran sehingga untuk memasukkan reruntuhan besar ke dalam wilayah kekaisaran kita. Pemberontak ini tidak hanya memiliki pemahaman yang kurang terhadap kerja keras Imperial Preceptor, mereka bahkan ingin membunuhku. Bukankah mereka layak mati karena mencoba menciptakan kekacauan di tanah Eternal Peace Empire? Pada saat ini, seorang tuan muda berjalan keluar dari kabin kapal. Dia tidak gemuk, tapi dia memiliki sedikit lemak bayi di wajahnya. Dengan titik merah di jantung alisnya dan kipas lipat, dia tertawa. Saya tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis melihat kenyataan bahwa orang seperti ini menyandang gelar pejabat yang jujur dan setia. Pejabat dan kejujuran yang setia seperti ini seharusnya dimusnahkan. Jenderal Qin segera berbalik dan menyapa, Tuan Muda Ketujuh. Tuan Muda Ketujuh mengangkat kepalanya dan melihat ke atas gunung. Dari gunung, bayangan Qinmu dan kera iblis diproyeksikan ke bawah dan menyelimuti kapal layar. Jenderal Qin, saya pernah mendengar bahwa penduduk asli di reruntuhan besar semuanya adalah orang-orang yang ditinggalkan oleh para dewa. Apakah saya benar? Tuan Muda Ketujuh bertanya. Chapter 61. Apa yang kamu katakan benar tetapi juga salah. Jenderal Qin tersenyum. Tidak ada cara untuk meneliti asal-usul reruntuhan besar. Namun, ketika kami mendirikan Eternal Peace Empire saat itu, kami menerima Oracle. Dalam Oracle, dinyatakan bahwa reruntuhan besar adalah tanah yang ditinggalkan oleh para dewa dan ingin orang-orang yang ditinggalkan oleh para dewa tetap berada di reruntuhan besar dan tidak pernah keluar. Jika ada orang terlantar yang keluar, mereka harus dibunuh bagaimanapun caranya. Dari apa yang saya dengar, selain Eternal Peace Empire, banyak negara lain juga menerima Oracle serupa. Namun, tidak hanya penduduk asli reruntuhan besar yang tinggal di sini, ada juga orang-orang jahat yang tidak punya tempat lagi untuk bersembunyi di dalam reruntuhan besar. Dari apa yang saya lihat, orang-orang ini bahkan lebih berbahaya daripada orang-orang yang ditinggalkan. Tuan Muda Ketujuh bertanya dengan rasa ingin tahu, saya melihat pedagang memasuki reruntuhan besar di stasiun perbatasan. Mengapa Kekaisaran Perdamaian Abadi harus melakukan bisnis dengan orang-orang yang ditinggalkan di reruntuhan besar? Tuan Muda mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi meskipun reruntuhan besar mungkin tandus, sumber daya alam mereka berlimpah. Ada bahan langka yang tak terhitung jumlahnya, harta berharga dan kulit binatang berharga yang dapat ditukar dengan barang-barang berharga seperti bumbu. Mengapa kita menentangnya? Jenderal Qin melanjutkan, dengan saling bertukar bantuan dengan reruntuhan besar di stasiun perbatasan, saya bahkan tidak tahu berapa banyak yang kami peroleh selama bertahun-tahun ini. Menggunakan uang ini untuk melengkapi penggunaan militer,
itu memungkinkan Kekaisaran Perdamaian Abadi kita memiliki pasukan yang terlatih dan kuat yang jauh melampaui negara lain. Petik 2. Tuan Muda Ketujuh bertanya lagi, bagaimana jika ada orang terlantar yang mencoba menyelinap melewati perbatasan, bukankah itu buruk? Bersama dengan Oracle saat itu, ada juga beberapa harta. Mereka disebut cermin inspeksi dan digantung di atas celah gunung yang mengarah ke Kekaisaran Perdamaian Abadi. Selama mereka adalah orang-orang yang ditinggalkan di reruntuhan besar, mereka akan disinai oleh cermin inspeksi. Pengajar Kekaisaran menduga bahwa orang-orang yang ditinggalkan mungkin memiliki garis keturunan yang berbeda dari kita, tetapi dia tidak dapat menemukan sesuatu yang berbeda bahkan setelah memeriksa tubuh mereka. Jenderal Qin tersenyum. Setiap tahun beberapa jalur gunung akan menangkap banyak orang iblis yang mencoba melarikan diri ke Kekaisaran Perdamaian Abadi kita. Beberapa dari mereka dieksekusi di tempat sementara, yang lain dibawa ke tambang biji. Akan dianggap beruntung bagi mereka untuk bertahan hidup 1 hingga 2 tahun. Petik 2. Kapal secara bertahap berlayar menjauh. Di tebing, Qin Mo berseru kagum, orang itu sangat kuat. Penglihatannya sangat kuat. Tidak heran dia bisa menjadi jenderal di usia yang begitu muda. Dia mencoba menyusun peta topografi Sungai Surging. Mungkinkah Kekaisaran Perdamaian Abadi memindahkan pasukan mereka ke reruntuhan besar? Dia sedikit bingung. Reruntuhan besar jelas merupakan tanah tandus yang penuh dengan bahaya di mana-mana. Bahkan setelah matahari terbenam, akan ada invasi kegelapan. Dia tidak berpikir bahwa itu adalah ide yang baik bagi Kekaisaran Perdamaian Abadi untuk memindahkan pasukan mereka ke reruntuhan besar. Jika pasukan Kekaisaran Perdamaian Abadi yang datang terlalu kecil, itu tidak akan cukup untuk mengisi celah di antara gigi binatang aneh itu. Jika terlalu besar, di mana mereka akan bersembunyi saat malam tiba? Itu karena ada terlalu banyak bahaya di reruntuhan besar, itulah sebabnya tidak ada yang bisa memerintah reruntuhan besar. Bahkan Kekaisaran Perdamaian Abadi pun tidak. Jika Kekaisaran Perdamaian Abadi akan menyerang, mereka akan jatuh dengan keras. Tiba-tiba, Qin Mo teringat sesuatu dan segera meminta, kawan, segera kembali ke Doom Suppression Palace dan hancurkan peta reruntuhan besar. Kera iblis bangkit dan meraih gajah naga. Dengan raungan, ia melompat ke gajah naga dan berlari menjauh. Karena Kekaisaran Perdamaian Abadi mulai menggambar peta topografi Sungai Surging, itu akan lebih membantu mereka jika mereka menemukan peta di Istana Doom Suppression. Qin Mo memiliki ekspresi gelisah saat dia berpikir sendiri. Mungkin sayang untuk menghancurkan peta itu, tetapi dia sudah mengingat peta reruntuhan besar di dalam pikirannya dan tidak akan pernah melupakannya. Tidak lama kemudian, air sungai tiba-tiba menjadi agak merah. Qin Mo bingung saat dia melihat ke hulu hanya untuk melihat air menjadi lebih merah. Tuan Muda, ada mayat di sungai. Hu Ling'er berteriak keheranan. Qin Mo juga melihat mayat-mayat itu, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Melihat ke hulu, semakin banyak tubuh melayang ke bawah. Ada ikan besar dan binatang sungai di bawah air saat mereka mengaduk air sambil mengambil kesempatan untuk memakan mayat-mayat ini, menciptakan keributan dalam prosesnya. Membuka mata langitnya, Qin Mo melihat wajah-wajah yang mengambang naik turun di air yang membuat tubuhnya bergetar. Mayat-mayat ini adalah pengunjung yang sama yang baru saja bergegas melewati Jade Cloud Valley. Dengan sungai yang bergolak, darah merah menjadi lebih intens. Bahkan es yang mengambang diwarnai merah. Bukan ini yang bisa dilakukan oleh 100 mayat. Surging River itu sangat lebar, dengan lebar 3 mil. Dengan arus yang deras, darah 100 orang tidak akan bisa mewarnai sungai menjadi merah. Ekspresi Qin Mo membeku saat dia melihat gelombang mayat yang mengalir turun dari hulu. Bukan hanya gelombang mayat, itu adalah ribuan mayat yang bercampur dengan potongan es mengambang yang membentuk gelombang es mayat. Orang-orang ini adalah praktisi kuat yang sedang menunggu untuk menyergap sang jenderal. Ada sejumlah besar dari mereka, dipisahkan menjadi beberapa kelompok, menuju ke hulu dan menyiapkan formasi untuk menyergapnya. Namun mereka semua dibunuh oleh sang jenderal. Untuk membentuk gelombang es mayat berarti bahwa orang-orang ini semua mati pada saat yang sama. Mereka semua mati pada saat yang sama di bawah tangan jenderal atau praktisi kuat di kapal. Qin Mo menenangkan dirinya. Ini masih pertama kalinya dia melihat pemandangan yang begitu mengerikan.
Itu bahkan jauh lebih mengerikan daripada pembantaian desa yang dia lihat ketika dia mengikuti nenek Si untuk melahirkan bayi ketika dia masih muda. Saat itu, jiwanya ketakutan keluar dari tubuhnya dan ditangkap kembali oleh nenek Si. Sekarang, meskipun menjadi seorang praktisi seni bela diri, jiwanya masih goyah saat melihat pemandangan seperti itu. Terlalu kejam. Jika seorang jenderal kecil dari Eternal Peace Empire bisa begitu kuat dan kejam, seberapa besar dampaknya pada tanah biadab ini jika kavaleri lapis baja dari Eternal Peace Empire memasuki reruntuhan besar? Qin Mo menggelengkan kepalanya dan mengusir kegelisahannya. Dia kemudian menoleh ke Hu Ling'er dan memperingatkan, jangan keluar untuk minum beberapa hari ini, beritahu saudara perempuanmu untuk berperilaku baik dan jangan keluar. Hu Ling'er segera menganggukkan kepalanya. Dia mungkin iblis tetapi pemandangan di depan matanya telah membuatnya takut. Ling'er, kembali dulu untuk menemukan saudara perempuanmu, aku akan turun untuk melihat kalau ribuan mayat ini menumpuk dan membentuk bendungan. Menyelesaikan apa yang ingin dia katakan, Qin Mo melompat turun dan berlari di dinding tebing sampai dia mencapai permukaan sungai. Dia kemudian menginjak sungai dan pergi. Mayat-mayat ini menumpuk dengan es mengambang dan setiap tempat yang mereka lewati, lebih banyak es mengambang tersapu saat mereka terus melonjak ke hilir. Qin Mo dengan cepat mengejar gelombang es mayat hanya untuk melihatnya tumbuh lebih besar. Saat es bertabrakan satu sama lain untuk menciptakan suara penggilingan, mayat-mayat itu tergencet menjadi potongan-potongan kecil saat mereka melayang di atas es. Berlari 3 mil ke hilir, es yang mengambang telah menumpuk menjadi gunung es yang menakutkan di sungai dengan mayat-mayat yang menggantung di atasnya. Pasang es dan gunung es menjadi lebih berat dan lebih tinggi saat perlahan mengalir ke depan. Bahkan air sungai yang mengalir ke hilir pun tersumbat sehingga menyebabkan permukaan sungai di belakangnya naik. Qin Mo mengerutkan kening. Sungai itu masih mengalir di jalur yang lurus, tetapi ketika mencapai oasis tempat wanita Wu berada, akan ada belokan di sungai bergelombang. Jika es yang terapung tidak bisa melewatinya, es itu akan tersangkut dan berubah menjadi danau yang dibendung. Air sungai dan es yang mengambang akan menumpuk seiring waktu, menumpuk setinggi 300 meter. Ketika pasang es dan gunung es tidak bisa lagi menahan tekanan, itu akan pecah dan runtuh. Banjir besar akan menyapu dan menelan semua yang dilaluinya. Tidak peduli apakah itu manusia atau binatang, mereka semua akan tersapu oleh banjir. Ada banyak desa di reruntuhan besar yang dibangun di tepi sungai untuk memudahkan perjalanan. Jika banjir meledak, dia tidak tahu berapa banyak desa yang akan dihancurkan dari hasil bencana. Nenek Si dan yang lainnya masih melakukan pengerukan di hilir sungai. Mereka mungkin masih belum tahu bahwa danau yang dibendung akan segera terbentuk di sini. Hanya ada kepala desa yang tersisa di desa dan tidak nyaman baginya untuk pindah, jadi siapa yang bisa membantuku menyelesaikan masalah dengan gelombang es? Qin Mo merenungkan dengan keras. Gelombang es telah mengalir melewati desa lansia penyandang cacat sambil mengeluarkan suara penggilingan saat bongkahan es bertabrakan satu sama lain. Dengan kekuatannya, tidak mungkin dia bisa memecahkan gelombang es. Di pintu masuk desa, kepala desa tidak terganggu sampai dia tiba-tiba melihat Qin Mo dan gelombang es mengalir di depan desa dengan mata terbuka lebar. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Bajingan ini menyebabkan masalah lagi. Karena blokade yang disebabkan oleh pasang es, permukaan sungai hampir menyebar ke kakinya. Pada saat ini, Ki vital mengalir keluar dari tempat kepala desa mematahkan kakinya dan berubah menjadi 2 kaki. Dia kemudian melangkah ke langit dan duduk, menatap Qin Mo. Kaki ini dibentuk oleh Ki vital dan terlihat tidak berbeda dari kaki asli. Jika Ki vitalnya tersebar, kakinya juga akan hilang. Itu benar, aku bisa menemukan wanita Wu. Di sungai, mata Qin Mo berbinar dan segera mempercepat langkahnya. Dengan beberapa langkah di permukaan sungai, dia melompat ke gunung es dan dengan ledakan kekuatan, dia melompat ke depan dan meninggalkan gelombang es di belakangnya. Berlari maju dengan kecepatan terbang, dia akhirnya mencapai oasis di jantung sungai hanya dalam waktu singkat. Oasis itu seperti pulau yang sepi dan di pulau itu ada sebuah kuil yang menahan monster tua bernama Woman Wu. Qin Mo mencapai oasis hanya dalam beberapa langkah dan bergegas langsung ke kuil kumuh.
Di dalam kuil, seorang gadis kecil dengan 3 kepang sedang mengayunkan kakinya dalam kebosanan saat menunggu mangsanya mengirim diri mereka ke pintu. Melihat Qin Mu bergegas masuk, matanya memerah karena marah karena bertemu musuhnya. Gadis kecil itu segera melompat turun dari tangan Buddha dan bersembunyi di balik patung Buddha, menatap tajam ke arah Qin Mu dengan kebencian. Wanita Wu, maksudku tidak ada salahnya. Qin Mu dengan cepat menjelaskan, gelombang es hampir tiba, saya butuh bantuan Anda untuk menghancurkan gelombang es. Gadis kecil itu keluar dari balik patung Buddha dan melompat ke tangan Buddha lagi tanpa banyak minat, tidak tertarik. Pasang es terjadi setiap tahun dan dengan perlindungan patung Buddha di sini, pasang es tidak akan membanjiri tempat ini. Tatapan Qin Mu berkedip dan berkata, aku bisa memotong rantaimu dan membebaskanmu. Mata wanita Wu berbinar sebelum menjadi kusam lagi saat menggelengkan kepalanya. Jika itu adalah para tetua di desamu, mereka bisa memotong rantai tetapi kamu tidak bisa. Ki vital Qin Mu melonjak keluar dan menyapu pedang pelindung junior dari punggungnya dan menebas. Mendering. Sebuah suara besar bergema keluar dan salah satu rantai yang melilit Buddha Agung memiliki celah yang dalam. Yang aneh adalah retakan pada rantai itu benar-benar sembuh secara otomatis. Tanpa penjelasan lebih lanjut, dia membangkitkan ki vitalnya dan menebas dengan ayunan lain. Klak, klak, klak. Serangkaian suara renyah terdengar dan rantai segera dipotong oleh Qin Mu. Wanita Wu tercengang, keheranan dan kegembiraan muncul di hatinya. Namun, Buddha Tembaga tiba-tiba membuka matanya dan berteriak dengan suara seperti guntur, makhluk jahat, beraninya kau merusak praktik keagamaanku dan merusak jasaku. Chapter 62. Merusak praktik keagamaanmu dan merusak jasamu? Qin Mu mencibir saat dia memotong sisa rantai, kamu hanyalah patung Buddha Tembaga, jadi dari mana jasamu berasal? Apakah jasa Anda menahan wanita Wu di sini? Tapi Anda menutup mata ketika wanita Wu memakan manusia di depan Anda. Jika Anda memiliki jasa, itu semua akan disia-siakan oleh Anda. Petik 2. Tubuh Buddha Agung bergetar saat tanda darah pada tubuh tembaga bersinar. Dengan daun emas yang menutupinya, ia menjadi seorang Buddha Agung yang berkilauan dalam cahaya keemasan saat ia berbicara dengan suara teredam. Apakah Anda tahu berapa banyak orang yang akan dimakan dan dihancurkan jika Anda membebaskannya? Aku hanya tahu bahwa itu menyembunyikan tulang yang tak terhitung jumlahnya di belakangmu dan menggunakanmu untuk melakukan kejahatan. Saya tidak melihat Anda melakukan apapun tentang itu. Petik 2. Qin Mu memotong rantai kedua dan mencibir. Gelombang es tepat di luar kuil terjadi beberapa kali dalam setahun. Apakah Anda melakukan sesuatu tentang hal itu? Menyelesaikan masalah pasang es kemudian dianggap sebagai suatu kebajikan, tetapi duduk di kuil untuk menahan monster tidak, apalagi membiarkan monster itu memakan orang. Jika Anda menghancurkan gelombang es untuk menyelamatkan orang-orang biasa di hilir, maka apakah Anda akan mendapat manfaat besar? Petik 2. Patung Buddha bersinar dengan cahaya keemasan dan tangannya bergerak seolah-olah dia menjadi hidup. Wanita Wu segera berteriak ketakutan, keledai botak tua itu adalah Buddha yang jahat. Dia mencoba memurnikanku sampai mati. Percepat. Qin Mu bergerak cepat dan keluar dari kuil dalam sekejap saat dia menggunakan pedang pelindung junior untuk memotong rantai di luar kuil. Dosa-dosa semua kehidupan perlu disapu oleh air bah. Hanya dengan begitu mereka dapat melepaskan diri dari kejahatan. Mereka menuai apa yang mereka tabur. Boom! Getaran hebat keluar saat Buddha Tembaga berdiri dan menghancurkan kuil dengan kepalanya. Itu meraung seperti guntur yang mengguncang langit dan bumi. Kamu roh jahat, beraninya kamu merusak ajaran Buddha. Kamu makhluk jahat yang keras kepala tidak bisa tercerahkan. Petik 2. Rantai yang telah merantai Buddha Tembaga dan wanita Wu langsung tampak menjadi hidup saat mereka bersiul di udara dan menembak ke arah Qin Mu. Ajaran Buddha Anda adalah tentang menyelamatkan diri sendiri dengan menyelamatkan orang lain dan tidak menyelamatkan orang lain demi menyelamatkan mereka. Orang munafik. Qin Mu melompat dan menghindari lilitan rantai. Dia menggunakan pedang pelindung juniornya untuk memotong rantai terakhir. Masih akan menjadi jasamu jika kamu membunuh wanita Wu saat itu ketika kamu mengendalikannya. Tetapi Anda hanya menahannya dan masih membiarkannya menyakiti orang. Mengapa? Karena memakan orang adalah dosanya, dan semakin besar dosanya, semakin besar pahala Anda untuk menyucikannya. Bah,
Dosa wanita Wu untuk orang-orang yang telah dimakannya harus dihitung sebagai dosamu juga. Mendering. Pedang pelindung junior bertabrakan dengan rantai dan kekuatan yang kuat keluar dari rantai, menangkis pedang harta karun itu. Qin Mo mendengus dan tersandung ke belakang sambil menghindari rantai yang seperti dua ular piton hitam. Dia kemudian mencibir, dengan banjir di sekitar kuil, Anda tidak hanya duduk di sini dan menolak untuk membantu orang, tetapi bahkan menghentikan saya untuk membantu orang, dan Anda masih berpikir untuk mendapatkan pahala. Biarkan saya memberitahu Anda, ada banyak orang tua di desa saya yang membantu melawan gelombang es setiap tahun, menyelamatkan orang-orang biasa dan binatang buas, menyelamatkan banyak nyawa. Jika seseorang bisa menjadi Buddha hanya dengan jasanya saja, masing-masing dari mereka sudah menjadi Buddha agung tubuh emas dan tidak seperti Anda, hanya patung tembaga. Konyol. Buddha tembaga sangat besar dan dengan mengangkat kakinya, Buddha berjalan keluar dari kuil kumuh. Dengan telapak tangan menyatu, dentang rantai logam terdengar saat sang Buddha bersinar terang dan memukul mundur Qin Mo. Semua anggota badan dan tulang Qin Mo terkejut saat dia digantung di udara sementara rantai terbang ke arahnya. Menginjak rantai, dia berlari sepanjang itu saat dia menggunakan ki vitalnya untuk mengendalikan pedang pelindung junior untuk memotong rantai terakhir yang membelenggu wanita Wu. Rantai itu seperti ular sanca yang sangat tebal yang bersilangan di udara saat mereka menyerang ke arah Qin Mo, membuatnya terpesona. Buddha tembaga jelas terbuat dari kuningan namun sangat gesit, tidak terbayangkan. Sebelumnya Buddha tembaga tidak bisa membedakan antara Qin Mo dan wanita Wu. Hanya ketika Qin Mo menggunakan suara iblis, Buddha tembaga akan bereaksi secara otomatis dengan mengucapkan mantra Buddhis untuk menyucikan wanita Wu. Sekarang Qin Mo telah mencoba melepaskan wanita Wu, Buddha tembaga telah mengubah caranya dengan menyerang Qin Mo secara otomatis. Rantai tebal terbang ke arahnya ke segala arah dan Qin Mo menginjak salah satu rantai untuk menghindari sisa serangan. Kekuatan Buddha tembaga dari rantai perlahan tumbuh lebih kuat. Getaran yang disebabkan oleh rantai yang saling bergesekan membuat Qin Mo tidak stabil. Kakinya sakit karena getaran, dan kontrolnya pada pedang pelindung junior tidak seakurat sebelumnya. Buddha tembaga tumbuh lebih kuat dan lebih kuat seolah-olah ada kekuatan tak terbatas di tubuhnya. Pada saat ini, kekuatan ini bangkit sedikit demi sedikit. Nenesi dan Kriple telah membesarkan Buddha tembaga ini sebelumnya dan mengatakan bahwa ada sesuatu yang aneh dengan Buddha tembaga itu. Nenesi pernah berkata bahwa dia pernah memutuskan untuk menyingkirkan wanita Wu tetapi dihentikan oleh Buddha tembaga dan tidak berhasil. Nenesi secara alami sangat kuat namun dia tidak dapat menyingkirkan wanita Wu. Ini berarti bahwa ketika kekuatan Buddha tembaga sepenuhnya terbangun, itu akan sangat menakutkan. Dan sekarang, kekuatan Buddha tembaga bangkit sedikit demi sedikit. Bahkan jika itu sebagian terbangun, bukan itu yang bisa ditahan Qin Mo. Tepat pada saat ini, tabrakan yang menghancurkan bumi terdengar. Gelombang es dari hulu akhirnya mencapai oasis. Gunung es yang menjulang setinggi puluhan meter mengalir deras di bawah arus deras dan muncul tepat di depan oasis, yang berada di belakang Qin Mo. Qin Mo segera diselimuti oleh bayangan, dan dia buru-buru melihat ke belakang hanya untuk melihat banyak bongkahan es saling meremas saat mereka berguling menuju puncak gunung es sebelum berguling kembali ke sungai. Potongan es baru akan dikirim ke puncak gunung es lagi sebelum bergulir ke bawah. Dengan gelombang es menghancurkan segala sesuatu di jalannya, mayat-mayat di atas es hancur berkeping-keping yang tidak dapat ditemukan lagi. Satu-satunya yang tersisa adalah gunung es bergulir yang melonjak ke depan, menghancurkan segalanya dalam momentumnya. Tut! Buddha tembaga juga tampaknya menyadari bahaya yang akan segera terjadi dan tidak bisa lebih peduli tentang Qin Mo saat ia merentangkan tangannya untuk menghadapi gelombang es yang bergulir, mencoba mendorongnya kembali. Bang! Sekitar oasis membentuk lonceng emas besar dari sinar cahaya yang menyelimuti seluruh oasis. Banyak bongkahan es bertabrakan ke lonceng emas dan menciptakan suara benturan keras saat mereka hancur karena getaran. Setiap es mengambang yang bertabrakan dengan lonceng emas akan menyebabkan riak cahaya keemasan menyebar. Dari sudut Qin Mo, itu adalah pemandangan yang indah dan luar biasa. Setelah itu, gelombang es bertabrakan, menyebabkan suara seperti dentuman guntur, memekakkan telinga. Di tengah kebisingan, bel berbunyi bel emas juga bisa terdengar.
Kekuatan alam melawan seni ketuhanan Buddha dari Buddha Tembaga mengguncang dunia. Bahkan oasis itu bergoyang karena getaran dan sepertinya bisa tenggelam ke dalam air kapan saja. Gelombang es terhalang oleh oasis dan lonceng emas, dan ini menyebabkannya tumbuh lebih tinggi dan lebih tinggi. Pasang es di kedua sisi sudah terus mengalir ke hilir melalui sisi oasis. Hanya tempat yang terhalang oleh oasis yang telah mengumpulkan lebih banyak es mengambang. Secara bertahap, gelombang es memiliki kecenderungan untuk mengalir di atas oasis. Berdetak. Rantai bergetar saat mereka terbang menuju Kinmu. Buddha Tembaga ini sebenarnya memiliki energi yang tersisa untuk mengendalikan rantai seperti ular roh untuk mengejarnya tanpa henti. Pada saat yang sama, Buddha Tembaga bergerak dan mengeluarkan suara nyaring dari logam yang bertabrakan saat telapak tangannya terus-menerus menghantam dinding lonceng emas untuk memperkuatnya. Rantai itu melingkar di tubuhnya dan terbang terus-menerus dengan gerakannya saat mereka menyerang Kinmu. Sementara itu, wanita Wu yang berwujud gadis kecil, Xian Qing'er, terhuyung-huyung karena tarikan rantai dan tiba-tiba tersandung, menyebabkan wajahnya menjadi babak belur karena diseret dengan menyedihkan. Kinmu menginjak rantai dan segera merasa bahwa kekuatan Buddha yang agung telah berkurang cukup banyak dan tidak menakutkan seperti sebelumnya. Dia mengambil kesempatan untuk memotong dan mematahkan rantai terakhir dengan dentingan keras saat menggunakan Junior Protector Sword. Wanita Wu tercengang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak heran dan senang saat mengangkat tangannya untuk melihat dua lingkaran emas di pergelangan tangannya bersama dengan rantai yang putus. Ada juga lingkaran emas di sekitar pergelangan kakinya yang menyeret dua rantai yang putus. Berhentilah melamun dan bergerak cepat. Kinmu berteriak keras saat dia terbang. Wanita Wu tertawa keras dan tubuhnya tiba-tiba menonjol dengan cepat. Kulit Xian Qing'er pecah secara acak dan mengungkapkan tubuh aslinya yang ditutupi dengan tulang. Dengan ratusan kaki menari tertiup angin, ia berteriak, "Adik laki-laki, lompatlah ke tubuhku dan aku akan membawamu keluar dari sini." Kinmu mendarat di tubuhnya. Tubuh iblis besar ini ditutupi pelindung tulang saat menerobos ke depan menuju bagian belakang oasis sambil menyeret lingkaran dan rantai emas. Kakinya bergerak sangat cepat dan segera naik ke udara. 100 kaki di bawah tubuhnya yang panjang bergerak serempak saat menembus udara dan menyerbu ke dinding lonceng emas. Makhluk jahat, kamu adalah jasaku dan kamu masih berpikir untuk melarikan diri? Buddha Tembaga berbalik dan tangan kuningannya meraih kehampaan. Lingkaran emas dan rantai di tubuh wanita Wu bergetar dan mulai terbang mundur. Sementara itu, rantai di tubuh Buddha Tembaga juga terbang sendiri seolah-olah ingin menyambung kembali dengan rantai yang putus. Darah wanita Wu menjadi dingin. Itu jatuh dari tarikan rantai di tubuhnya. Kekuatan yang berasal dari rantai di kakinya semakin besar dan benar-benar menariknya ke belakang terus-menerus. Menggunakan semua kekuatan di 100 kakinya, ia mencoba yang terbaik untuk merangkak ke depan tetapi tidak bisa menahan diseret ke belakang. Kinmu berencana menggunakan Qi untuk memanipulasi pedangnya untuk memotong lingkaran emas pada anggota tubuh wanita Wu ketika tiba-tiba, sinar cahaya yang sangat halus melintas dan memecahkan lonceng emas sebelum melewati di antara mata tembaga Buddha. Buddha Tembaga melolong dan telapak tangannya meraih ke arah depan matanya. Wanita Wu tiba-tiba merasa tubuhnya menjadi ringan dan segera berlari. Dengan beberapa langkah, ia naik ke udara dan bergegas keluar dari area yang diselimuti oleh lonceng emas, menghilang di permukaan sungai. Di belakang mereka, Buddha Tembaga melolong terus-menerus. Tiba-tiba bel emas runtuh dan gunung seperti gelombang es datang runtuh, mengubur oasis bersama dengan Buddha Tembaga. Kuil kuno juga hancur pada saat itu juga. Seluruh oasis diratakan. Kamu dan aku selalu memikirkan urusan kita sendiri. Buddha Tembaga sangat marah, tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia didorong ke sungai oleh gelombang es bersama dengan oasis. Chapter 63. Di udara, cahaya halus terbang dan bersembunyi di dalam rambut kepala desa. Kepala desa bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi dan berjalan ke bawah di udara, kembali ke desa lansia cacat. 30 mil ke hilir, Surging River berbelok ke sini untuk mengitari gunung sehingga mengalir melewati jurang. Gelombang es tertahan di sini dan lebih banyak es mulai menumpuk sampai seluruh jalur sungai terhalang. Wanita Wu, berhenti.
Wanita kelabang tulang putih setinggi 100 kaki itu membawa Qin Mu ke langit dan merayap ke depan seperti naga dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah mendengar kata-kata Qin Mu, ia mendarat di puncak kiri jurang dan tertawa dingin. Mengapa saya harus mendengarkan Anda, bajingan? Qin Mu melompat turun dari punggungnya, tampak bingung. Saya telah menyelamatkan Anda sehingga Anda secara alami harus membantu saya dengan memecahkan bendungan es di sungai untuk membayar saya. Wanita Wu menggoyangkan tubuhnya dan berubah kembali menjadi Xian Qing'er. Dengan anggota tubuhnya menyeret rantai, ia melompati Qin Mu beberapa kali dengan rantai berderak. Kemudian, ia menjulurkan kepalanya dari punggung Qin Mu dan tertawa kecil. Aku harus membalasmu karena kamu membantuku? Sudahkah kamu lupa? Seberapa menyedihkan Anda memperlakukan saya sebelumnya? Saya hampir dibunuh oleh keledai tua botak. Tidak hanya itu, Anda bahkan merampok semua harta yang saya sembunyikan selama ini. Aku seharusnya memakanmu sebagai gantinya. Petik 2. Qin Mu tersenyum, tapi kamu tidak berani. Leher wanita Wu tiba-tiba tumbuh beberapa meter. Itu melilit beberapa kali di sekitar Qin Mu sebelum menatap lurus ke wajahnya dan mencibir, aku tidak berani. Sekarang Anda tidak memiliki keledai botak tua untuk membantu Anda, mengapa saya tidak berani? Saya tinggal di desa lansia penyandang cacat dan saya memiliki 9 penatua, masing-masing dari mereka dapat dengan mudah membunuh Anda. Qin Mu tersenyum dan melanjutkan, tidak peduli bagaimana Anda mengubah wajah Anda atau seberapa jauh Anda berlari, mereka dapat dengan mudah melacak Anda, dengan mudah membunuh Anda, dan dengan mudah membuat Anda berharap bahwa Anda tidak pernah dilahirkan di dunia ini. Rasa merinding turun ke tulang belakang wanita Wu dan lehernya menyusut ke belakang, kembali ke gadis manis yang melompat-lompat sambil menggoyangkan lingkaran emas dan rantai di tangannya. Aku takut pada orang tuamu tapi aku tidak berkewajiban untuk membantumu. Keledai botak tua itu benar. Sekarang setelah Anda menyelamatkan saya akan melakukan kejahatan dan memakan orang. Mengapa saya harus membantu Anda menyelamatkan orang? Saya berangkat sekarang. Itu berbalik dan pergi dengan rantai berderak. Qin Mu tiba-tiba berkata, wanita Wu, seperti yang diajarkan agama Buddha, meletakkan pisau jagal dan menjadi Buddha di tempat. Kalimat ini terlalu dangkal dan tidak memiliki perbedaan antara yang baik dan yang jahat sehingga sulit untuk benar-benar mempercayainya. Namun, jika Anda membantu saya menyelesaikan danau yang dibendung dan menyelamatkan banyak nyawa di hilir, itu akan menjadi jasa Anda yang akan menjadi jasa yang jauh lebih besar daripada yang pernah dilakukan Buddha itu. Wanita Wu menghentikan langkahnya dan menoleh ke belakang untuk mendengarkan dengan rasa ingin tahu. Qin Mu melanjutkan, membantuku menyelamatkan orang akan meningkatkan jasamu 100 kali lebih tinggi daripada Buddha tembaga yang menahanmu. Jika Anda bertemu dengannya lagi, apakah dia masih memiliki wajah untuk menahan Anda? Wanita Wu menyandarkan kepalanya ke satu sisi dan memikirkannya sebelum tertawa terbahak-bahak. Kamu benar, aku akan membantumu kalau begitu. Hehe, keledai botak tua itu berpura-pura menjadi orang benar dengan menggunakan fakta bahwa saya telah memakan terlalu banyak orang untuk menahan saya atas nama keadilan. Dia juga mengatakan bahwa dia akan menggunakan air sungai yang berputar ini untuk menghapus dosa-dosa saya. Saya telah mengatakan kepadanya bahwa saya hanya memakan orang karena saya lapar dan bukan karena mereka baik atau jahat. Saya hanya perlu makan seperti bagaimana Anda manusia perlu makan nasi, ayam, dan sayuran saat Anda lapar. Petik 2. Itu melihat ke sungai yang dibendung di bawah dan melanjutkan, saya tidak punya perasaan dengan orang yang saya makan jadi saya hanya memperlakukan mereka sebagai makanan. Anda tidak memiliki perasaan dengan sayur dan nasi itu sebabnya Anda memakannya. Si botak mengatakan bahwa saya memiliki alasan yang salah dan menekan saya. Dia melakukannya dengan baik jadi saya memutuskan untuk memakan orang di pelipisnya dan tidak membiarkan dia mendapat pahala. Namun, jika kelebihan saya di atas dia, saya akan melihat apakah dia masih memiliki wajah untuk menekan saya. Ada terlalu banyak es di sungai, jika senjata rohku masih ada, aku bisa menembus es. Namun, senjata rohku semuanya disita oleh si botak. Qin Mu mengendalikan pedang pelindung junior dan menggunakan ki untuk memanipulasi pedang untuk mengurangi gelombang es yang menghalangi jurang di bawah. Wanita Wu, bantu aku. Pedang yang memotong rantai? Mata wanita Wu berbinar dan mengungkapkan bentuk aslinya. Dengan 100 kaki bergerak bersama, ia melompat menuruni tebing. Qin Mu melompat turun dan mendarat di punggungnya.
Kelabang tulang putih 100 kaki kemudian terbang di udara dan membawa Kinmu ke blokade yang terbuat dari gelombang es. Membelah. Kinmu berteriak saat pedang pelindung junior menebas gelombang es. Pada saat yang sama, wanita Wu menghela nafas dan ki vital iblis yang menakutkan bergegas keluar dan melonjak dengan panik ke pedang pelindung junior. Pedang pelindung junior ini tiba-tiba melebar sejauh 300 yard dan mengurangi gelombang es. Pasang es tumbuh lebih tinggi dan lebih tinggi karena es mengambang terus dikirim ke blokade pembekuan. Jika terus menumpuk seperti ini, itu pasti akan menjadi bencana bagi kehidupan di kedua tepi sungai Surging. Junior Protector Sword menebas udara dan di mana pedang itu lewat, dua dinding udara bisa dilihat dengan mata telanjang. Pedang sepanjang 300 yard itu kemudian mendarat di bendungan es, menebas seluruhnya seperti tahu. Ini buruk. Ekspresi wanita Wu sangat berubah dan akan terbang tapi sudah terlambat. Bendungan es segera runtuh di bawah tekanan air sungai yang bergejolak, menyebabkan banyak es yang hancur terbang lurus ke arah mereka setelah diperas di bawah tekanan air. Dari kelihatannya, itu jelas merupakan bencana yang tenggelam. Bahkan sebelum bendungan es menghantam mereka, badai telah menekan mereka untuk jatuh dari langit. Ci. Banyak pecahan es terbang ke arah yang acak. Wajah Kinmu tiba-tiba merasakan gelombang rasa sakit saat salah satu pecahan es menyerempet wajahnya. Ki vitalnya padat dan memiliki pertahanan yang sangat kuat. Dia tidak bisa terluka dari pukulan kera yang mengamuk, namun pecahan es itu begitu cepat sehingga mereka benar-benar bisa melukainya. Dari situ, bisa dibayangkan betapa berbahayanya jika bendungan es menimpa mereka. Wanita Wu menggendongnya dan berlari saat pecahan es dari semua ukuran terbang melewati mereka bersama dengan gelombang yang bergelombang. Setelah itu, badai bersama dengan pecahan es dan ombak besar menghantam tubuh mereka, membuat monster dan manusia terbang. Bubuk. Dua bunyi keras datang dari tebing yang berlawanan saat Kinmu dan wanita Wu menabrak tebing dan membenamkan diri di dinding. Salah satunya tergeletak dalam bentuk X, sementara yang lain dalam serangkaian bentuk H. Kemudian, suara pedang yang melengking bisa terdengar. Ketika Kinmu mendengar suara ini, dia tahu ada yang tidak beres saat decitan pedang mengarah lurus ke arahnya. Dia segera membuka kakinya dan mendengar suara dentingan saat pedang pelindung junior hampir menusuk pahanya. Fiuh! Kinmu menghela nafas lega, sekarang kakinya telah membentuk bentuk A, karena pedang pelindung junior hanya berjarak 5 inci dari tubuhnya. Di sampingnya, iblis besar itu tertawa terbahak-bahak. Kinmu tidak bisa menahannya tetapi tertawa juga. Tawa iblis dan manusia itu semakin keras dan semakin keras saat bergema di seluruh jurang. Di bawah mereka, air sungai meluap dan krisis diselesaikan oleh duo aneh ini. Tidak lama kemudian, Kinmu dan wanita Wu, yang telah berubah menjadi Xian Linger duduk di tebing sambil mengistirahatkan tangan mereka ke belakang saat mereka melihat langit biru dan awan putih. Mereka mengalami ketenangan di hati mereka. Siapa Buddha tembaga itu? Kinmu bertanya. Dia dari biara petir kecil, jenis berbeda yang telah mencapai iluminasi, iblis sepertiku. Wanita Wu melihat lingkaran emas di kakinya, dikatakan bahwa patriark biara petir kecil telah memuja agama Buddha dan menjadi murid biara petir besar. Namun, dia telah memberontak dan meninggalkan biara petir besar untuk menciptakan biara petir kecil, menganugerahkan gelar rulai kecil pada dirinya sendiri. Saya pernah mendengar bahwa dia dipaksa masuk ke dalam reruntuhan besar oleh rulai dari biara petir besar sehingga biara petir kecil juga pindah ke reruntuhan besar. Generasi berturut-turut yang bertanggung jawab atas biara petir kecil semuanya adalah iblis seperti saya, tetapi mereka menyebut diri mereka rulai kecil. Orang yang menekanku di kuil kuno adalah rulai kecil dari generasi ini. Sekarang setelah Anda memotong rantainya dan membebaskan saya, hehe, Anda memilikinya untuk Anda. Biara Thunderclap kecil, rulai kecil? Kinmu bingung untuk berkata-kata, biara Thunderclap kecil ada di reruntuhan besar? Tentu saja, biksu iblis tidak jarang terlihat. Para biksu dari biara petir kecil sangat picik dan pasti akan membalas dendam, apalagi rulai kecil mereka. Wanita Wu mencibir, dengan temperamen si botak tua, dia pasti akan membalas dendam padamu. Tiba-tiba, teriakan marah terdengar dengan keras, sebagai manusia, kamu sebenarnya bersekutu dengan iblis.
Hari ini, kita sebagai tuan dan murid harus menaklukkan iblis. Qin Mu menoleh dan melihat beberapa penganut Tao berjalan mendekat. Ada laki-laki dan perempuan muda bersama dengan yang lebih tua. Penatua Tao memiliki kebenaran yang keras sementara pria dan wanita muda mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Jelas mereka adalah praktisi kuat yang datang ke reruntuhan besar dari dunia luar untuk pengalaman itu. Rekan pendeta Tao, iblis ini dan saya baru saja menyelesaikan krisis dan menghancurkan danau yang dibendung ini untuk menyelamatkan banyak nyawa di hilir. Qin Mu bangkit dan dengan sungguh-sungguh berkata, iblis ini telah menyelamatkan banyak nyawa dan bukan. Diam, orang-orang terlantar. Tetua Tao berteriak keras dalam pengabdian pada kebenaran yang mengilhami rasa hormat. Kamu layak mati bahkan lebih karena bersekongkol dengan iblis dan membantu penjahat melakukan kejahatan. Hari ini kami akan menyingkirkan kalian berdua. Murid-muridku, siapkan formasi dan taklukkan iblis. Petik 2. Saya lapar. Gadis kecil di samping Qin Mu menjilat bibir merahnya dan memberitahunya. Beberapa orang lebih buruk dari setan. Dengan minatnya memudar, Qin Mu melompat dari tebing dan ke sungai di bawah, suaranya terdengar, wanita Wu, dengan ini saya membebaskan Anda bebas. Mendarat di sungai, dia menginjak ombak. Jeritan datang dari atas jurang saat wanita Wu mengungkapkan wujud aslinya dan memulai pembantaiannya. Setelah beberapa saat, iblis itu telah mengisi perutnya dan berlari ke langit, merayap ke awan sebelum menghilang. Anak penggembala sapi, jika takdir mengizinkan, kita akan bertemu lagi. Awan iblis yang menyusul Qin Mu dan suara wanita Wu datang darinya sebelum pergi di kejauhan.